sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yani Wijaksono, Pak. Jadi saya perkenalkan, kami ini dari MEDI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, satu organisasi yang Pak, saya Yani Wijaksono. Jadi saya perkenalkan, kami ini dari MEDI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Jadi saya perkenalkan, kami ini dari MEDI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dibentuk oleh para senior yang sangat concern kepada masalah energi. Jadi Pak, saya Yani Wijaksono, Pak. Jadi saya perkenalkan, kami ini dari MEDI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, satu organisasi yang dibentuk oleh para senior yang sangat concern kepada masalah energi. Jadi tentu Masyarakat Energi Terbarukan ini terdiri dari asosiasi-asosiasi seperti panas bumi, hidro, tenaga surya, dan lain sebagainya. Dan saya di sini diambil oleh Bu Yani dan Pak Ivan yang hadir dari organisasi pengurusan MEDI. Dan maksud kami kedatangan rumahnya ada dua nih Pak. Aku pilih langsung aja karena saya Bapak cukup sibuk hari ini. Sangat sibuk, Pak. Jadi pertama, terlalu banyak nyambung ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra pemerintah di energi terbarukan. Akan setiap tahunnya kami membuat acara Indo EBTKE, Indonesia Energi Baru Terbarukan Exhibition dan Convention, dan itu dilaksanakan bulan Juni tanggal 4 dan 5. Perayaan ikutnya kita tuh. Itu yang sepanjang bulan itu. Iya. Dan ini yang ketiga kali Pak, sejak di Kementerian SDM dibentuk ada satu dirjen untuk membicarakan baru ya, baru Pak. Jadi Pak Luhut sebagai dirjen, salah satu upaya dari kawan-kawan. Bikinnya di mana Pak acaranya? Di Convention Center Pak, Jakarta Persesi. Ya. Kemudian yang kedua, jadi mohon berkenan Bapak bisa memberikan satu speech mungkin tentang energi terbarukan. Apalagi saya lihat Bapak mungkin punya ada satu konsep pemikiran tentang energi terbarukan ini sendiri. Karena memang energi terbarukan itu dari kami Pak, sebetulnya bukan hanya sebagai alternatif, sebetulnya bukan energi alternatif Pak, tapi ini energi mutlak untuk mengantisipasi karena masalah fosil, energi fosil jadi energi fosil. Yang kedua memang energi fosil kan makin lama makin mahal Pak ya, costnya dan cadangan kita juga tidak terlalu besar, sehingga alternatifnya alternatif itu diberikan karena memang mutlak sebetulnya pilihan, karena mesti ada pilihan dan nggak mungkin kita harus bergantung kepada itu sendiri. Tujuan maksud daripada itu juga adalah kami untuk mendukung program pemerintah percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik. Mungkin ini salah satu solusi yang bisa diberikan. Karena dengan demikian energi terbarukan ini dengan dukungan daripada energi terbarukan ini bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi dan meningkatkan kualitas. Karena 3 goal daripada energi terbarukan ini. Kita punya banyak bahan baku hasil bumi, hasil laut tidak bisa diolah karena masalah proses. Proses ini memerlukan teknologi dan memerlukan akhirnya energi itu sendiri. Inilah salah satu pemikiran-pemikiran kenapa kami mendorong, mempromosikan terus
tentang energi terbarukan. Di samping dari 3 itu adalah mendukung program pemerintah pengurangan emisi CO2 sekaligus hemat penggunaan sumber daya energi itu sehingga mengurangi subsidi pemerintah kepada energi. Jadi ada dampak, ada goal yang dicapai dengan adanya produktivitas, efisiensi, dan tentu ada ini. Nah ini beberapa poin Pak yang kenapa kami sangat berharap, mungkin saya berharap bahwa Jakarta bisa menjadi lokomotif yang menyuarakan tentang bagaimana pentingnya energi terbarukan itu dalam rangka peningkatan. Kita mau dicoba ya, yang minyak jelantah, ya CPO ya. Kita mau dicoba ya. Ya. Jadi kita mau tingkatkan biodiesel itu 70% Ya. dari yang CPO itu. Ya. Nah, sebenarnya ada beberapa teman sudah dicoba nih. Ya. Cukup oke sih, mesinnya juga dingin, tidak panas. Ya. Kan beda kan kalau yang bio itu kan. Pak Rahmat, boleh saya tambah? Boleh. Ya. Kalau untuk Indo EBTKE yang Jun tanggal 4 dan 5 itu, saya kira ketuanya tuh dari Pertamina Pak. Ketua acara. Saya kira mereka sudah membuat slot untuk Watu itu di tanggal 5 dan topiknya mengenai biomasa karena melihat Bantar Gebang kan ada kerjasama dengan Pertamina dan Fenola yang dari French ya Pak. Pertamina bilang ke saya itu bisa generate around 100 megawatt katanya. Kalau itu memang sukses, saya nggak tahu sampai di mana, tapi itu Ini memperlihatkan bahwa kerjasama dengan pihak swasta yang Bantar Gebang gitu. iya. Nah itu nyata DKI sudah terobos untuk mempergunakan limbah jadi listrik gitu kan? Sekarang sudah jalan Bu. Iya betul. Sudah ada Kalau di dulu sana. kan dengan Navigat, Ya. tapi kan kayaknya mereka jual dengan gudang tua ya. Dia jual ke Pertamina dan Fenola, dan teknologi yang si Fenola itu konon katanya lebih efektif, lebih efisien, bisa nanti dihasilkan listrik 100 megawattan gitu. Itu kalau betul itu bisa ditiru oleh begitu banyak kota di seluruh Indonesia. Pertamina butuh 2 tahun juga dia kalau nggak salah. Betul Pak, Itu. Mereka ada presentasi. betul. Tahun ini baru mulai katanya. Ya, dan problem untuk seluruh sanitary landfill memang manajemennya ya Pak ya. The whole landfill di Indonesia not really landfill, tapi kontrol overdumping gitu. Kalau menurut teman saya yang Belanda itu dia lakukan research, the best landfill di Indonesia itu di Mataram justru. Mataram ya? Iya, mereka melakukan dengan benar gitu. Benar apa enggaknya saya nggak tahu. Silakan Pak. Kemudian Pak, sebetulnya karena saya sering lewat, ini satu pemikiran Pak, lewat di daerah Senayan, itu kan yang di pojok Taman Dia Senayan, saya pikir itu punya. Senayan bukan milik kami. Iya, saya pikir punya DKI, biasanya mereka ini. Ya, Saya punya mencoba bapak mana yang apakah punya? bisa dipakai itu sebagai daripada nganggur kumuh kelihatannya. Kenapa? Saya mencoba ingin Kalau mau coba penting di Taman Ria Rio, Waduk Ria Rio. Di mana tuh Pak? Gimana, Pak? Di Jakarta Timur. Panasonic depan itu Pak, yang Pajian. simpang Coca-Cola itu Pak, depan bukan. Jalan Perintis, dengan Jalan Perintis. Oh, di situ ya. Ya. Ada 20, sekarang baru 21 Pak. 21 hektar. Lampunya kan kurang gitu. Nantinya 25 hektar. Atau kalau mau coba, ya itu lebih kelihatan orang banyak. Kalau mau lebih eksklusif di Waduk Pluit, tamannya banyak sekali. Kalau Gitu, mau Pak. pasangin yang solar gitu, Iya, iya, iya. di Waduk Pluit tuh bisa tuh. Nggak, saya berpikir kemarin kan kumuh tuh Pak ya dari situ. Ini pemikiran Pak, nanti tempat nanti bisa didiskusikan. Baru bukan wilayah kita udah nggak bisa tahu. Ya. Kita udah protes tukang parkirnya nggak bisa Pak. Jadi ada negara dalam negara. Makanya Bang Yos dulu ngajuin presiden, untuk apa sih Seknek punya tanah Kemayoran, dan Anda juga kasih swasta, keuntungannya juga nggak masuk akal gitu. Itu hanya menguntungkan swasta. Kenapa tidak diserahkan kepada Pemprov? Makanya lebih gila lagi, ada surat BPN yang ditemukan kepada Seknek. Monas mau disertifikatkan untuk Seknek.
Saya bilang, banyak mau ribut tadi gue bilang. Itu mana bisa kita udah keluar si pada digitalnya kalian kalah di negara saya bilang, gara-gara tidak diolah. Ini kita udah keluarin uang pagar, kita udah Banyak. rawat semua Monas gitu loh. Hanya karena kita tidak sertifikat kan, ini negara kan lucu. Kalau sertifikat kosong, tanah negara, ya punya kita dong. Kenapa sih negara mesti sertifikat lagi kan? Gila kan, jadi negara harus beli tanah sekarang Pak. Iya. Harusnya sudah kita kuasai, kita pakai, dia punya kita. Kita nggak bisa, kalau nggak punya ke pengadilan bisa kalah. Wali Kota Jakarta Barat lebih gila lagi kantornya. Kita punya sertifikat, zaman Pak Ali Sadikin menang, zaman sekarang kita kalah. Udah kalah, dibongkar, suruh bayar 40 miliar lagi. Dan itu kan udah pemerintah, di dalam sudah dirubah jadi komersial. Jadi memang ada niat menggarong punya negara. Ini kantor pemerintah bagaimana ada rubah jadi komersial gitu. Lalu dituntut orang tidak digarong. Bahan kita bisa dicolong. Cuma Bapak tahu mafia pengadilan semua ini oknum terlalu banyak nih mafia. Jadi ini tanah perorangan atau yayasan tuntut kami. Dia pun nggak punya bukti sudah itu mana tuntut kami. Ini punya Anda bukan. Lalu kita nggak bisa tunjukin bukti. Ini jadi punya dia. Bisa menang dia. Dia cari yang girik segala macam. Dan lucunya lagi, ini tanah negara. Kok tanah negara kok kosong? Ya kita pagarin dong. Peraturannya kalau saya suruh pagarin, saya bisa kena pribadi penyerobotan. Saya ditangkap loh. Bukan PTUM loh, penyerobotan Pak bisa kena. Lucu nggak hukum kita? Saya dianggap penyerobotan. Padahal saya lakukan itu untuk negara menurut saya. Ini lucu kan? Kita kena pribadi loh penyerobotan. Bisa tangkap polisi atau jaksa. Itu satu kesepakatan yang gendeng. Memang mafia saya. Tapi kalau perorangan menyerobot tanah kami, jelas-jelas tanah kami nih Pak, bikin bangunan, PLN kasih listrik, bank kasih air, Telkom kasih telepon. Apa yang akan kami kepada mereka? Peringatan 1, 2, 3 untuk bongkar terus ganti rugi kerohiman. Tanah 80% kalau giring, bangunan dihitung per meter berapa. Kenapa Anda tidak berlakukan hukum penyerobotan juga gitu Pak? Jadi ini memang diciptakan buat digarong di negara asetnya. Gak ada niat. Orang bilang saya marah-marah, saya udah jauh lebih nahan emosi sebetulnya. Kalau ikut emosi saya pengen bawa pistol, tembak-tembak itu bajingan-bajingan kayak gitu sebetulnya. Dark justice sudah. Kita gak usah bawa pengadilan, dark justice aja udah. Kayak film Dark Justice yang naik Harley Davidson itu. Aku demen banget tuh, siang jadi hakim, malam dia bunuh orang aja udah. Karena udah keterlaluan. Keterlaluan sekali udah Pak. Kemarin mau saya ngamuk-ngamuk. Saya ngerti Pak, sumbang bus Pak. Kan saya bilang, ini kan loophole. Saya contoh Bapak. Bapak bayangin nggak sama ibu ya? Jakarta ini JPO dibangunin orang. Pos polisi dibangunin orang, berapa duit sih? Lalu dia pasang iklan. Seenaknya dia sewain ke orang miliar-miliaran, bayar kita hanya ngomong puluhan juta banyak. Menguntungkan mereka tanpa lelang loh dulu, tanpa beauty contest. Apa tidak korupsi sebetulnya? Tapi semua kan ya ada sama-sama tahu, pasti ada pembagiannya. Hebat perusahaan. Lalu saya punya masalah sekarang di Transjakarta. Saya tanya Bang Yus, kenapa nggak mau beli bus langsung cukup 1.000 atau kasih swasta? Kita peraturannya harus SPBG, gas. Pemerintah nggak cukup. Sekarang saya tanya, orang Jakarta mau tahu nggak sih gas apa solar atau apa? Yang dia mau tahu, saya tunggu bus kalau bisa tiap 2 menit, 1 menit bus datang ini. Minimal 10 menit maksimum. Ini setengah jam, 2 jam siapa yang mau naik ke Jakarta? Karena maksa orang pindah. Tapi kan mau tambah bus. Tambah bus kalau kita pengadaan nggak boleh yang gas, yang solar. Ya oke. Kalau itu saya cari akal. Yang pos-pos JPO saja ada kasih swasta dapat untung kan? Terus saya panggil di biro iklan. Dari biro iklan datang. Boleh nggak? Saya kasih Anda hak iklan seluruh bus. Tapi bus Anda sumbang ke saya. Lalu tahu nggak biro iklan 3 biro iklan besar saya panggil? Mereka jawab apa? Ya mana bisa Pak? Orang iklan di bus cuma 25 juta kok bayar pajaknya Pak?
keliling-keliling. Enggak Pak, orang Jakarta tuh nggak ada, di dalam bus itu tidak ada gunakan pajak nilai strategis reklame katanya Pak. Kalau kami sumbang satu bus 3 miliar, pajak 30 juta, mau berapa tahun? Masa mau 100 tahun? Jadi mereka tidak mau. Mereka tidak mau, lalu saya cari. Saya bilang kalau mobil Pemda itu bayar iklan nggak? Tidak. Ya kalau gitu saya cari teman-teman yang mau bantu deh. Asahi Mas. Kebetulan saya kenal dulu kan dia ngambil gelas di Belitung. Saya bupati dulu. Nah sekarang boleh dong saya minta tolong. Kalau dulu di Belitung minta tolong kan nggak enak saya. Udah gitu kaya. Saya kurang bus. Ya udah deh, cintain deh, gue kasih lu 10 deh. Terus Telkomsel denger gitu loh, dari telepon. Ya udah kita kasih 10 deh. Pasang iklan walaupun rugi nih. Nah sebetulnya mereka kalau pasang iklan di tempat orang lain di bus 30 juta, karena murah sekali pasang iklan di bus itu Kopami. Tapi ini bagian dari bantu lah. Tapi mereka juga pengen ada iklan, walaupun nilainya rugi sebetulnya. Pasti rugi. Cuma Dicas. 6 bulan saya bantu urus itu udah jadi busnya nih. Jadi bisa saya kan tolong busnya mesti yang lokal, yang buatan lokal, memang Hino, oke, udah terbukti Hino kan. Bikin di Bogor. Yang punya karoseri udah teriak-teriak Pak. Kalau 6 bulan mobilnya udah jadi 30 biji, ini bus loh, 30 biji loh. Karoseri kan penuh nih. Dia mau suruh ambil kan Pak. Sini nggak bisa terima. Alasan nggak bisa terima apa? Ini harus bayar pajak. Saya bilang pajak mana yang harus dibayar? Karena ini kan plat merah gitu loh. Kalau dia udah menyerahkan kepada kita kan plat merah. Tapi ada gambarnya dia. Iya itu gambarnya kan memang dikasih ada gift tuh ya. Saya kira kalau Panasonic mau kasih saya mobil bagus, ditempelin full Panasonic, kalau saya nggak punya mobil saya pakai Pak. Pusing amat gitu Pak loh. Jadi udah satu, bolak-balik. Terus kenapa nggak terima? Mesti pakai appraiser katanya, pakai konsultan. Aduh, saya udah mulai kesal udah. Ini marahnya bukan kemarin meledak aja udah gitu loh. Udah saking kesal tuh meledak. Saya udah ikutin, sabar ikutin, saya tahan. Ini barang beli di ATPN Pak. Mau pakai appraiser konsultan gimana? Terus konsultan appraiser mesti suruh bapak nyumbang yang bayar. Bapak kira-kira, waduh saya udah. Untuk menilai harga bus ini berapa? Padahal sumbangan. Ini kan dia beli di ATPN, berarti kan kasih harga faktur gitu. Terus appraisernya masih bapak yang nyumbang yang bayar lagi konsultannya gitu untuk appraising gitu. Wah saya udah kayak gitu. Terus udah saya bulan berapa bulan akhirnya udah final selesai katanya. Saya tidak bisa terima karena hitungannya pun dihitung pajak pun katanya masih masuk akal karena kita masih untung. Wah ditentukanlah kemarin itu jam 3 untuk berita acara serah terima. Pengusaha kan dikasih kopi dong Pak untuk tanda tangan. Ya udah, saya baca kaget ya Pak. Apa tulisannya Pak? Bus dikenakan pajak nilai strategis reklame. Karena dia jalan-jalan top iklan itu. Saya tanya, yang dulu-dulu pakai NSR nggak? Enggak katanya. Ini induk baru. Jadi untuk orang sumbang dikenakan nilai pajaknya tambahan. Yang orang bayar pajak enggak. Saya udah mengamuk udah ngamuk, udah bilang enggak itu salah paham kok Pak. Punya kita nggak begitu kok Pak. Kalau nggak begitu kenapa kasih pengusaha kan dapatnya dari kalian gitu loh. Udah Pak, gampang Pak kita selesaikan Pak. Nanti tolong pengusahanya cari kita lagi. Saya kan dia sudah 6 bulan loh bolak-balik ke kalian. Masa orang nyumbang mesti bolak-balik gitu. Nah saya cerita ini maksud saya taman sama dinas energi cari tempat. Jangan orang mau nyumbang lampu nanti kan mesti dicatat ya Pak. Sebagai aset kami Pak.
Ini Juni wawancara, jangan putar-putar 6 bulan, 8 bulan. Nanti BPKJ harus terima, catat kena. Waduh, kemarin saya udah marah betul. Pengusaha sampai ke saya, udah kasih lihat kami aja deh teman aku di Bandung itu. Kasihan kali mau nyumbang 30 biji. Ini hampir 45 miliar ini Mas. Itu pajak kalau 30 juta Pak. 10 tahun juga udah hancur mobil Pak. 10 tahun juga cuma 300 juta. Kalau 3 juta saya pasang iklannya tiap tahun. Ngapain saya sumbang Mas? Saya 1 biji 1,5 miliar. Apa ya? Saya panggil BPKP. Ini ada kerugian negara enggak? Enggak Pak. Kalau enggak ya langsung dong. Berarti yang kalian kasih pos polisi JPO itu jelas kerugian negara Pak, sudah ada potensi Pak. Kenapa itu puluhan tahun tidak pernah Anda tangkap? Ketika ada bus untuk rakyat, Anda persoalkan. Dan ini plat merah loh. Kalau plat merah gimana kalian pajak? Terus saya kira lagi, saya tanya sama Dinas Pajak. Sekarang gini deh, saya udah kesal, udah minta ampun. Kalau saya nggak pukul meja itu bisa stroke saya. Udah nahan saya udah. Saya tanya, itu banyak sekali reklame billboard itu tidak bayar pajak. Sanksinya apa? Dipidanakan nggak orang yang pasang billboard itu? Tidak Pak. Peraturannya cuma dibongkar saja Pak. Oh, oke. Yang itu semua kalian tidak bongkar. Ini ada bus punya kita nih. Ini bus udah punya kita, plat merah saya bilang nih. Ada iklan orang, kemudian kasih itu ada iklan orang. Terus dia nggak bayar pajak. Lu mau robohin ini bus nggak? Yang billboard orang lainnya lu kagak robohin, lu bus sendiri lu mau robohin hanya gara-gara ada gambar orang. Jadi itu namanya sengaja mempersulit supaya nggak dapat bus. Untuk apa? Supaya kau pengadaan sendiri dapat duit kan? Itu yang saya kesel. Orang udah itu. Orang udah seperti itu. Jadi Bapak, saya pikir kalau lihat Senayan nggak bisa gitu Pak. Tapi kalau Bapak mau waduk Pak, menarik Pak. Kalau waduk dikunjungi banyak orang. Kalau energi. Karena kita coba bikin kayak Nanti kirim undangan Bu ya, tanggal 5 Bu ya. Baik. Habis siapin bahan, kan kita mesti minta bahannya Bantar Gebang. Kalau ngomong spesial di situ. ya. Pak Rahmat sedikit. Minum, Pak. aja. Jangan minum. Pak Rahmat. Kalau yang street lighting Pak, yang pakai PV solar itu kan everywhere we can see ya. Di jalan tol sudah banyak gitu. Sepertinya kalau saya boleh mempelaj, kita bikin sesuatu yang agak signifikan gitu, kelihatan nyata, lalu bisa jadi semacam model lalu pembelajaran buat generasi muda. Kalau di waduk, Di mana Pak? di waduk Pluit kalau mau Oke. besar sekali kan kunjungan orang penuh Pak. Lalu listrik yang dihasilkan jual ke PLN. Wah kalau itu mesti cari tempat lain. Kita di SD SMP udah mulai pasang gitu. Kita punya hub kami juga udah beberapa. Udah. Ya, di sub itu kayak kita pakai itu. Iya, udah pakai. Kantor pemerintah kita udah. Kelemahan kan yang di baterainya itu kalau nggak Itu dirawat. kelemahannya Saya itu. dulu di Belitung juga, waktu bupati ya gitu. Tadinya Pak Rahmat Masyarakat jual akinya Pak. Tapi kenapa kosnya lebih tinggi ya? Memang belum skala ekonomisnya kan masih. Ya, karena ada baterai ya. Ada baterai. Ya, Baik Pak, karena Bapak dan terima kasih. Maaf Pak, dari cerita sharing supaya Bapak salah paham. Jadi Bapak, saya maafkan Bapak jadi nggak bisa lupa. Jadi saya nanti Pandai. minta teleponnya. Iya sudah. Nah, CSR juga kita. Saya ada kontak. Saya sih sama dia kayak Iza, Pak. Oh iya, Iya, iya. kontak saya. Gengnya dia berarti. Geng beliau. Kalau mau ngomong Pak Prabowo mesti lewat dia tuh. Oh gitu, siap.